Nah, dari lo sama Jeki, siapa yang kalah harus kasih mobil untuk giveaway 27 Maret. Gimana? Mobil yang proper, deal nih? Deal. Oke. Karena pasti Jeki yang kirim mobil gitu? Jeki. Siap. Karena kita optimis menang, Mas. Berani nggak? Gas lah, mau gimana lagi? Masa kalah harga diri ya kan? Udah basah, udah sekalian basah. Jadi nih ya? Jadi Jadi deal. ya? Deal. Jadi ya? Oke, deal. Luar biasa. Deal. Brad. Gasnya nyangkut. Nyangkut lah orang kejepit sama ini. Ini kadang-kadang bikin emosi. Coba. Shoot dulu ya. Ini ya. Tadi bilang Nah, ini tadi bilang mesinnya udah nyangkut. Katanya rusak lagi mesinnya. Tali gasnya nyangkut. Ini diikat sama ini. Emosi ya gue lihat ini. Emosi. Diikat sama ini. Ini yang ikat nih. Suka begitu Villa. Halo, kembali lagi bersama saya Pengumpul Mobil. Hari ini saya mau menunjukkan, kemarin mobil saya udah dalam proses pengecetan. Ya, sudah selesai proses pengecetan, sekarang kita lagi seperti biasa, kalau pengepul tim, pengepul mobil itu saya sering ngomong, bahwasanya pengepul mobil itu nggak pernah sendiri. Selalu saya ngomong pengepul tim. Ya, kita ada bagian finishing, bagian kaki-kaki. Nah, ini ada istri saya yang lagi ngurusin bagian liverinya, pemilihan warna bodi, selalu dia, semua mobil dari A86, S2000, pemilihan warna selalu istri saya dan bagian engine bay. Proses perapian, proses wiring nanti istri saya yang tetokan sama Om Togi. Saya di bagian RAB. Ada bagiannya porsinya masing-masing. Nah, saya kenalin deh. Nih, istriku nih ya. Yang pokoknya bagian finishing terakhir dia tuh paling jago tuh. Kalau namanya istri harus jago finishing supaya suami betah. Bukan suami betah ya. Ya, jadi konsep mobil ini apa? Coba Ibu, coba kau jelaskan dulu. Ya, jadi kan awalnya lu bilang katanya lu maunya sporty, elegan kalau nggak salah ya. Ah, sporty, elegan, Ya. menawan Ya, gitu. sporty dan menawan. Ya. Makanya gue waktu itu kepikiran, kayaknya kalau dari zaman dulu kan klasik-klasik, yang two-tone tuh kan selalu bisa elegan, bisa menawan gitu kan. Makanya di sini kita masukin ke yang model two-tone. Jadi atasnya ada beda sama bawahnya gitu. Jadi mobil ini dibuat two-tone ya. Sehingga klasiknya dapat, kualitas hasil ngecatnya juga dapat gitu. Dan nanti gue tambahin satu area yang lu banget. Yang gua banget ya. Nah, cocok ngerasa ya? Cocok ya. Jadi itu istri saya, makanya buat saya betah gitu ya kan. Dia selalu nggak usah saya ngomong banyak, saya kasih clue dikit-dikit aja bisa dia beresin. Makanya saya udah bilang, jadi cowok tuh nggak perlu ganteng, nggak perlu kaya, yang penting pintar aja. Nggak ada takut istri. Emang aku takut kau? Enggak. Nah, makanya cocok rasa, ya. Jadi kalau teman-teman bilang pengepul mobil 6 orang, 7 orang, 8 orang, 100 orang juga pengepul tim namanya. Tapi nggak semua orang berjiwa besar mau mengenalkan semua timnya dan bagian apa aja yang dikerjakan. Cuma di pengepul tim bisa dikenalkan semuanya. Karena satu tetes keringat Anda sangat berharga di kami. Oke? Welcome to pengepul tim. Oke, kita tadi pagi udah nyopotin barang-barang Seviro dari kap mesin, bumper depan, bumper belakang, sama itu ada Bang? Semua pintu, dan kita lagi di rumah ready sekarang mau kita todong karena dia punya mobil balap yang mau distandarin. Harusnya sih value barang-barang standar ini lebih tinggi dibanding barang-barang fiber yang udah dipakai balap. Ya. Kita lihat dulu aja. Kita lihat. Assalamualaikum. Red. Wih, Dari sini. apa kabar? Gimana? Mana mobil Red? Ada. Nah,
Ini kita udah bawain barang-barangnya. Wih, asik. Lu suka kan warnanya ungu? Gue banget. Lihat dong, Mau lihat? lihat. Ayo, gue buka dulu ya. Jadi yang kita ngobrol itu Po, yang malam-malam. Ini kan basicnya gue Sekiro juga sama. Waktu itu emang gue bikin karena gue berat, gue bikin mobilnya enteng. Jadi fiber Jadi semua gue nih. ganti fiber, pintu fiber, Ya. pintu 3 biji fiber, kap mesin, bagasi, Kaca juga ya, kaca jadi akrilik gitu. Nah cuman sekarang gue lagi pengen standarin. standarin mobil, jadi kayak mobil standar tapi jiwa racing. Tapi roller nggak lu potong kan? Rollbar enggak? Gue lihat bagian depan nih. Boleh Po. Pas banget berarti ya, kita lagi nyari body buat balap, nyari buat standar. Iya. Dia sampai mau beli mobil satu lagi buat dipasangin di sini. Iya, soalnya gue mau beli mobil lagi kok. Untung belum Gua beli. ngambil body part, cuman karena Mas Dipo dan Mas Ziko membutuhkan ya. Pakai JZ. Asik. Iya JZ. standar. Mesin tuker juga kali. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada waktunya, nggak ada waktu. Oke. Jadi berarti bumper ya, bumper depan, bumper belakang. Bumper, side skirt, terus bumper, diffuser, wing juga boleh. Wing? boleh. Kap mesin? Iya dong. Lu mau yang standar kan? Gue Gua bawa juga standar. Balikin besi lagi aja deh. Berarti semuanya kecuali over fender ya? Iya, cover fender kita nggak Karena bisa pakai. Mobil gue udah dicowak juga. Jadi kayak botak gitu kan kalau nggak pakai. Kita juga velg kecil kan. Iya. DNZ ya. DNZ. Harganya gimana? Harga Lu lah yang nambah lah. Iya kan, parts ori. Ini akrilik kan? iya. Kita kaca. Ya, kaca diloakin aja masih lebih mahal daripada Iya, kalau dikiloin lebih berat soalnya ya. Gini deh, kita kan nukar semua. Yang kita dapat berarti kan tambahan side skirt. Bener. Karena kan kita side skirt standar nggak ada. nggak bisa ditukar. Bisa juga Sama wing. sama wing. Nah. Berarti kurang lebih nambah 2 juta gimana? Lu yang nambah. 2 juta. Nah, Deal. Daripada lu beli mobil kan? Ayo, deal. Deal 2 juta. Kita copotin ya. Sikat. Oke. Kemarin minyak rem tangannya gue cobain nggak gigit gitu. Ada gigit sebelah doang, harus ditarik bener-bener gitu. Nah sekarang kita mau kuras dulu. Jadi ada satu orang dalam mobil buat ngocok ini ya, jangan pikiran yang aneh-aneh. Dah, buka. Minyaknya nih kotor banget nih. Ini nggak boleh gini nih, harus bersih, harus merah. Nah kan, dikocok gini biar keluar. Nah ini udah mulai merah nih kan. Nih tadinya hitam gini, ini udah mulai merah. Nah tadi kan udah selesai dikuras tuh, udah merah, udah bagus ya kan. Tuh abis dari sini kita langsung ganti pompa power steering. Karena kemarin kan kita mau ngakalin kan, mau di servis doang. Ternyata nggak bisa, itu udah harus ganti baru. Ini kita udah dapat pompa power steeringnya, sekarang kita mau ganti. Jadi langkah pertamanya kita harus kuras dulu di tabung reservoirnya, kita kosongin biar nggak luber, ya kan? Terus kita copot selang sini, terus bautnya di bracket ada 3, tension rem beltnya ini ada 1, jadi kita harus longgarin. Habis itu kita bongkar deh gitu. Ternyata mau buka pompanya bautnya mentok ke radiator, jadi kita harus turunin radiator lagi. Padahal udah naik, udah rapi.
goyang. Pompa yang kita beli ada sedikit beda nih di dalamnya nih. Jadi kita coba masih pakai spare part yang lama. Jadi kita mau coba dulu. Soalnya ini beda nih, nggak tahu. Padahal bentuknya sama dari luar, internalnya beda. Kita coba aja ya pasang ya. Kalau misalnya amit-amit gagal, bongkar lagi, kuras lagi. Dudukan pompanya ternyata juga pas sama. Nah, sekarang waktunya kita kuras minyak power steering. Caranya selang return line-nya taruh, buang, tapi bawahnya jangan lupa ditadain. Terus minyaknya kita isi sampai penuh. Nggak boleh sampai kurang ya, ini buang angin. Yang bagian dalam puter kanan kiri sampai baguslah alirannya. Habis itu udah deh kita pasang, tes nyala gitu. Jadi habis kemarin kita bawa pulang semua body kitnya dari mulai bumper depan, side skirt, bumper belakang, kap mesin, pintu semuanya kita bawa pulang. Itu nggak langsung kita pasang sendiri karena kita belum terlalu jago untuk fitting fiber ya. Ini karena semuanya fiber, rada sedikit tricky jadi harus banyak yang didempul. Terima kasih banyak Mas Dedi dari DJ Custom udah bantuin kita ngefitting semua body kitnya sekaligus ngedempul supaya bodinya jadi rata gitu. Dan kemarin itu kita ngedempul itu makan biaya 1,5 juta ngedempul doang. Karena nggak kita cat karena kita bakal pasang stiker Max Decal. Nah, thank you juga sekali lagi Pak Pikno dari Portal Stiker langganan kita itu udah masangin semua parts ini udah nggak ada yang ungu lagi. Kemarin sempat belang antara ungu sama silver. Keren sih belang kayak gitu jadi lucu aja gitu ya. Cuma sekarang udah di stikerin silver semua pakai stiker ini. Kode warnanya itu satin dark metal grey. Jadi ini satin nggak glossy tapi menurut gue ini salah satu stiker yang warnanya paling keren ya. Kenapa kita pilih Max Decal? Karena Max Decal itu adalah stiker premium yang pastinya cocok banget di build kita kali ini. Dan produk Max Decal itu udah dipercaya di berbagai negara kayak Amerika, Korea, dan Taiwan. Dan memiliki daya tahan yang lumayan lama, 3-5 tahun. Lumayan banget sih. Nah, jadi bagian eksterior di mobil ini depannya sudah beres. Bisa dilihat face-nya ini sangat berbeda sekali dengan Ceviro pada umumnya. Sangat berbeda sekali, saya bilang ya. Bagian lampu depannya kita pakai LED, bukan sembarang LED. LED yang kita pakai ada LED yang apa nih katanya kalau bahasa Inggris ya? LED bar yang gimana? Yang melengkung, bahasa Inggris melengkung apa? Curve. Kita pakai LED yang curve, bukan yang flat, ya. Cocok rasa? Masuk lagi sekarang, udah kita beresin power steering. Beres, Regen? Beres, tinggal kita tunggu tes. Oke. Terus body kitnya, lu lihat bagian depannya berbeda banget ya. Teman-teman pasti tanya, body kitnya beli jadi bang dari tukang fiber gini-gini. Moncong kau, gue beli sekali lagi ya. Untuk itu, karena kenapa saya bisa bilang ini berbeda dan sangat nggak pernah dilihat di Ceviro yang lain. Ini disket tangan dibangun di satu Ceviro. Yang kita bangun di Ceviro 2JZ-nya kita. Ceviro 2JZ-nya kita 4 pintu, 4 door. Kita jadiin convert ke 2 pintu. Bang, body kitnya saya mau beli, boleh nggak? Boleh. Oke. Bang, kenapa sih udah ngecat cakep-cakep harus ada stiker? Supaya kau tahu. Cat ada kelebihan cat, stiker ada kelebihan stiker. Begitu juga dengan stiker yang kita pakai Max Decal. Max Decal itu yang paling saya ingat itu adalah warnanya yang banyak, dia bubble free. Jadi nggak ditempel tuh banyak bubble gitu nggak. Dan dia punya daya rekat sendiri itu lebih merekat. Jadi kalau Max Decal ini dia punya lem khusus yang kalau dipasang lebih gampang. Begitu lu salah pasang mau diangkat tuh lebih gampang juga. Removable dan tidak meninggalkan noda dan tidak merusak cat. Aplikator ya. Kita tahu aplikator kita mempercayakan kepada First Auto Wrap. Bukan sembarang saya ambil dia, saya jadiin, nah ini lu kerjain punya gua. Tidak.
Jadi Fast Auto Wrap itu kita kenal udah lama dari pengepul mobil pertama kali keluar lah ya. Dia dari zaman i86 dia udah bangun mobil kita, stikernya semua dia yang bikin. Ibaratnya udah tahu plus minus yang kita mau, udah ada di Fast Auto Wrap semua. Dan saya sukanya mereka kerja itu berdasarkan SOP. Sebenarnya ini saya kira udah keren kalau warnanya abu-abu doang, tapi kita mau lebih keren lagi karena konsep kita itu kan buat mobil balap banget, buat mobil drift, lebih cocok pakai livery. Tapi bukan sembarang livery, kita bakal airbrush, nggak cuman stiker doang, kita pakai airbrush. Jadi ini stiker yang ada warna putih, merah, biru, ini cuman masking doang. Nanti bakal diwarnain di sini. Warnanya sesuai dengan hoodie yang gue pakai nih. Jadi ini livery mobil balap kita, livery Garasi Drift, tapi di invert yang warna garis hitamnya jadi warna-warni kayak gini. Dan yang ngerjain Tommy Airbrush. Ini pasti hasilnya juga maksimal banget. Dan juga ini unik banget sih guys, karena airbrush-nya itu di stiker, jarang banget. Biasanya kan airbrush langsung ke mobilnya, tapi ini di surface-nya stiker. Gue juga penasaran banget hasilnya gimana. Dan kurang lebih nanti kayak gini nih. Jadi kemarin kita udah desain sendiri seperti biasa, warna abu-abu, ada liverynya dan ada stiker sponsornya. Sekarang tugas kita tinggal mantau aja supaya jadinya sesuai sama desainnya ini. Nah tapi untuk sekarang desainnya itu cuma buat samping doang. Gue nggak ada waktu untuk desain kap mesin dan bagasi dan atap. Jadi ntar rencananya depan ini kita bakal tempel stiker towing kayak di mobil balap Garasi Drift. Ada bendera Indonesia juga, mungkin list juga kayak gini, dan ada birunya. Nanti kita kreatif sendiri aja, masking sendiri, di airbrush juga. Untuk atap sih kayaknya lebih bagus kosong ya, karena kita nggak mau terlalu rame. Jadi desainnya itu buat dibawa jalan di jalanan raya masih enak gitu dilihatnya. Kalau karena mobil ini menggunakan cat, cuma strippingnya doang pakai apa? Pakai stiker. Tentunya kita akan menggunakan produk dari Turtle Wax, Clean Finish Polishing Compound. Saya jelasin segala macam kayak jual koyo juga nggak penting. Kita langsung coba aja. Apa bedanya? Nah ini ya, udah saya selotip kertas nih. Jadi tinggal lihat bedanya gimana. Nggak usah banyak, sedikit aja cukup. Ini ya, nih langsung nih, lihat nih. Oke. Ini masih komponnya, belum buat yang buat shining belum ya. Nah, permukaannya juga jadi lebih halus. Ini tadinya kan ada bekas-bekas cat gitu. Kita buka ya perbedaannya. Nih. Nah, ini masalah baru lagi ketemu di mobil ini lagi. Jadi kemarin voltasenya udah kita beresin semua ya. Sekarang masalahnya di ini FPR-nya, fuel pressure regulatornya. Di satu aja, normalnya harus di 3. Ini cuma di 1 doang nih, masalah baru lagi. Pusing aku. Udah minggu depan, udah beres semua ganteng, ada lagi masalahnya. Entah mau apa. Ribet. Ya itulah, kalau dia satu terus ya nggak bisa ngebus. Ya pas ngebus ngelin dia kan. Ini dratnya lihat deh. Itu bahaya, bisa ngelos. Ini bisa ngelos, bulat semua. Ya inilah masalah lagi. Jadi kemarin setirnya nggak presisi, kita kirain power steering doang.
Power steering udah diberesin, masih nggak enak juga ya, ini masalahnya juga. Ya, udah di sini, terus budget kita juga udah over, nggak tahu mau ngapain lagi, gue nggak ngerti deh. Jadi pelajaran penting banget, lu bangun mau battle, belilah mobil standar kayaknya ya. Beli mobil standar yang udah jalan gitu. Mending beli mobil yang udah jalan, bukan standar. Beli mobil yang udah jalan, udah tahu jangan begini. Ya itu masalahnya ya. Kalau teman-teman bilang itu mobil itu sengaja saya bulatin, coba mobil kau sengaja saya bulatin, gimana cara kau beresin nanti ya? Kau ajarin aku. Beneran capek nih gua sama Seviro. Nggak kelar-kelar ada aja terus yang rusak. Aku sampai udah mikirin mau gila atau nggak rasanya. Kenapa lagi? Beresin kaki, rusak tangan. Beresin tangan, rusak kaki. Budget over, meledak. Itu hubnya gimana ya, Dol gitu ya? Makanya gue bilang, itu FPR juga nggak boleh rusak lagi itu. Apa- Rusak lagi budget nggak ada. Apa setirnya kita lemati aja ya? Gimana caranya? Pusing Mati gua, nanti mau buka serius mau apa. pusing. Terus FPR-nya itu 1 harusnya 3 angkanya. Jadi kita mau Jual jok lah. jualan Jual jok, nggak ada solusi lain lagi. Apa yang bisa tempel di mobilnya bisa dijual? Nggak ada. Padahal gue demen banget sama jok itu loh. Udah enak Iya. banget udah posisinya. Nismo kan? Mau gimana lagi? Jual jok pakai jok kau. Jok gue robek-robek loh. Nggak apa-apa, gimana lagi daripada over budget? Mending kalah terhormat. Daripada kalah konyol gitu ya. Iya, daripada kalah konyol. Ya udah pakai punya kau aja joknya yang koyak-koyak. Terus apa lagi yang mau dijual? Nggak ada lagi, cuma itu doang yang berharga di mobil itu. Velgnya? Mana ada? Velgnya datang pakai velg Taiwan. Iya paling jual laku berapa ya? Makanya nggak ada lagi, nggak ada budget lagi sama sekali. Ya udah gue ngikut lu aja lah. Sayang banget tuh dijualin tuh. Ini jual aja, ya. Oke. Gue balik lagi ngurusin Coba itu ya. aku maksimalkan aja. FPR-nya dulu deh, kau beresin FPR-nya dulu. FPN nggak ngerti lo gue. Suruh villa deh. Itu rem tangan udah bisa belum? Rem tangan udah enak. Ya udah gue mending kelarin mobil ya. Waktu iya. time is money. Ya udah. Ngerti nggak artinya apa? Nah, waktu adalah uang. Oh pintar. Ya. Yuk ya. Enak juga nih jok, sayang banget ya dijual ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting dapat cuan. Gas lagi. Interior udah jadi, udah keren banget. Segala hal yang ada di mata kita tuh mostly udah Alcantara. Dari ini door trim, terus dari door trim juga nyambung ke dashboardnya Alcantara. Di bagian belakang juga joknya full Alcantara. Walaupun bukan Alcantara yang levelnya paling maksimal, tapi ini udah jauh better dibanding kemarin. Kemarin tuh kayak mobil tua yang nggak dirawat, sekarang benar-benar kayak mobil baru. Dan bawanya rasanya pasti jadi lebih enak. Karena selain dashboardnya kelihatan baru, joknya yang kita pakai juga baru. Jadi kita pakai jok Recaro SPG. Ini kita baru beli 2 biji kiri kanan, kita dapat di harga 14 juta. Lumayan murah, kita dapat second karena kita emang neken budget. Jadi kita nyarinya juga lumayan lama, makanya baru dapat sekarang. Nah, sekarang posisi duduknya udah enak banget, jok bucket. Ini sama kayak yang dipakai di S15 Dipo S15 gua. Pas banget. Paling sekarang minusnya tinggal setirnya belum maju banget, jadi kita ntar harus nyari setir yang celong kalau misalnya budgetnya cukup. Dan masih ada minor-minor nih, kemarin kan kita copot tape, masih ada kosong sih, nanti kita tutup pakai akrilik paling. Dan ini juga shift knob-nya masih melayang karena gearbox-nya kosong, gearbox-nya lagi dibongkar, koplingnya lagi dipantek. Jadi ntar abis ini kita naikin ke atas lift, pasang segalanya, sekalian ganti LSD, sekalian ganti velg baru. Dipo katanya ada velg baru, gue nggak tahu sih velg apaan. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Vertu udah bantuin kita untuk restorasi interiornya ini nih. Kemarin mereka juga yang pasangin karena kalau untuk estetika kita nanti masangnya berantakan, jadi mending yang ahlinya aja yang pasang. Kita nggak jadi pasang roll bar karena waktunya terlalu mepet, tapi kita jadi punya budget lebih
untuk beli LSD two-way. Jadi kita udah beli, ntar kita pasang. Sebelumnya kita naikin dulu mobilnya ke atas lift, cuma rada sedikit ribet naikin mobil ke lift karena mobilnya terlalu ceper. Mesti dongkrak dulu, habis itu baru masukin si kaki liftnya. Tapi sebelumnya gue mau pengumuman sedikit nih, ada colorway terbaru dari DNZ Wheels Type 1. Warnanya adalah Gunmetal. Ini warna paling keren sih dari yang sebelum-sebelumnya kalau menurut gue. Tapi kembali lagi warna itu selera. Untuk size masih sama, ring 16, lebar 7 dengan ET38. Cuma gila ya, keren banget nih warna Gunmetal gini. Dan ini pasti cocok banget di mobil ini ntar kalau kita pasang. Dan colorway ini bakal rilis pada tanggal 27 Maret ini pada saat IMX Bali. Nggak hanya dijual di e-commerce doang, kita sekarang udah ada toko offline-nya. Salah satunya ada di Malang, Promobil Malang. Di Jakarta ada Upper Wheels. Dan di Pontianak ada Auto Garasi Bengkel. Jadi kalian kalau yang kehabisan di e-commerce, kalian bisa langsung beli di toko tersebut. Sekarang kita langsung aja pasang velg ini, pindahin bannya, hankang AR1 ke DNZ ini. Tapi bentar. Warnanya sih keren mas, kayak Gunmetal gitu ya. Tapi kalau mobilnya kan warnanya abu-abu nih. Ditambah velg abu-abu, jadinya mati nggak sih? Tapi enggak sih menurut gua. Nggak sih, lebih cocok ini sih kalau di sini ya. Kita coba aja, gimana? Ya tapi gue masih Kayak mobil gue dulu deh. Sebelah kanan sama sebelah kiri beda. Kayak zaman-zaman drifting tahun 2009-an di Jepang sana. Gimana? Itu style yang keren loh. Dan lu gak akan ketukar kiri kanan masangnya. Jadinya karena beda warnanya. Ya. Orang juga gak ada yang bisa lihat kiri sama kanan sekaligus. Jadi kayak dua mobil. Ya udah gue sebelah kanan deh. Yang ini. Ya udah gue sebelah kiri deh. Ini sebelah kiri. Ini sebelah kiri nih. Ini bakal keren tau. Ntar voting aja guys, keren mana. Aduh, mobil gua masih diperkosa sih. Aduh, pakai jual-jualin. Demi ngalahin garasi drift. Nggak apa-apa lah. Aduh, nyangkut. Jok penuh kenangan. Nah, sekarang kita joknya tadi udah diambil dari punya Regen. Sekarang kita lagi proses apa namanya, Phil? Vakum ekstraktor. Jadi vakum yang pakai air dibersihkan. Nah, ini ada di Dance Styling Cibubur udah ada nih, makanya kita pakai ini. Terus teman-teman pasti tanya, "Bang, kenapa harus pakai jok yang Regen?" Bener, jok Regen nggak bagus. Udah robek-robek segala macam. Tapi yang saya ambil dari ini adalah spiritnya. Jadi mobilnya yang nggak tahu diri, mobil standar yang berlaga di drifting nasional. Nah, spiritnya itu yang saya ambil, saya taruh di Seviro-nya saya sama Regen, semoga bisa menularin hokinya dia, bisa tular ke mobil ini. Dia pakai jok jelek begini bisa juara, meskipun juara satu dari belakang tetap juara. Apa itu nyopot gardan berenam? Di garasi dia mah sendiri aja cukup.
Jadi ini perbedaan antara LSD sama diferensial biasa. Kalau diferensial biasa ini didesain supaya ban kiri sama ban kanan bisa punya kecepatan yang berbeda. Jadi kalau kita puter nih, misalnya yang kiri ke depan, yang kanan ke belakang. Jadi dia emang ada gear lagi di dalam yang bisa bikin kecepatannya berbeda, walaupun dengan input yang sama gitu. Dan bedanya kalau LSD ini kalau kita puter bagian kiri, bagian kanan muter arahnya sama. Nah, kecuali kita pas lagi parkir, lagi belokan patah itu dia sedikit ngelepas, jadi ada semacam kopling di dalamnya sedikit ngelepas, jadi bisa kiri kanan beda. Dan kebetulan LSD ini adalah yang two way, bedanya sama yang one half way. Kalau misalnya yang two way itu saat akselerasi maupun deselerasi dia punya pembagian torsi yang sama atau kecepatan ke arah putaran yang sama. Jadi bannya kiri kanan selalu berputar dengan kecepatan yang sama, walaupun deselerasi sekalipun. Kalau yang one half way itu pas lagi akselerasi doang, deselerasinya enggak. Dan ini emang sangat berguna banget buat drifting. Tanpa LSD, mobil nggak bisa drifting karena muternya pasti cepet. Yang kencang sebelah, yang sebelahnya lagi pasti mati gitu, atau berhenti malah rodanya. Dan buat touring juga ini masih sangat ngebantu banget karena pembagian torsi antara ban kiri sama ban kanan di saat tikungan itu sama terus gitu. Sekarang kita pasang aja nih yang gede banget ini ke mobilnya. Sekarang muternya udah sama kiri kanan nih. Ini nih baru namanya LSD. Dan kalian kalau misalnya mau mobilnya pengepul gitu, Grand Civic-nya pengepul, kalian bisa klik link di description atau ketik www.imx2021.net. Kalian beli tiketnya di situ karena kita yakin banget Garasi Drift bakal menang Proper Mods. Masa nggak ada sendirian? Ya, akhirnya sudah selesai. Selesai. Tim pengepul mobil sudah Sudah 98%. 98,5%. Ya, tinggal 1,5%-nya hoki Berdoa. nggak hoki. Doa, banyak doa ya. Oke, jadi kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak buat Lenso, buat NMAA, Banan Kang, Max Decal, sama siapa lagi? sama STP, Turtle Wax, dan tentunya First Auto Wrap. Dan yang paling spesial adalah apa? Terima kasih untuk istri. Gorilla Flava. Oh, Gorilla istri Flava lu. dulu. Oh, Flava. Gorilla, iya benar. Gorilla Flava. Terima kasih sudah mengaransemen semua video kami. Iya. Ya. Sudah mencatat secara detail sampai aku over budget ya. Hebat kau ya. Terima kasih buat kalian semua. Terima kasih. Terima kasih juga buat pengepul tim, Dance Detailing, buat Mas Farid, ya banyak lah. Iya. Ya, buat tim Parung, Om Togi, terima kasih banyak. Terima kasih. Akhirnya mobil kami telah selesai. Ini hasil dari mobil kita. Saya kasih lihat teman-teman. Kasih lihat nggak ya? Langsung kasih lihat. Tarik dulu. Oke.